Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tengku Raja Imam Masjid Al-Munawwarah, Tengku Gesyik, Tengku Imam Kampung dan seluruh perangkat kampung dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Malamnya kita lanjut kajian kitab Mursyidul Amin, ke memasuki pembahasan tentang adab makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bab yang ke-11 tentang adab makan dan minum. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam agama kita adalah menjaga perut dan menjaga kemaluan. Karena dari sanalah segala sumber kerusakan. Rusak urang, mupake urang gara-gara bak berdepat asal perut. Gara-gara bak merebut hak-hak kemaluan. Maka karenanya menjadi salah satu perhatian dalam agama bagaimana menjadikan perut dan kemaluan yang salah satu kodrat manusia. Allah keciptakan danyo na perut, na puda seorang perut dan na kemaluan. Kiban cara tak kelola ciptaan Allahnya menjadi sarana untuk mendekatkan diri danyo kepada Allah. Artinya ibadatnya kan hanya sekedar di atas sajadah, menantalipat sajadah, selesai ibadat. Ibadatnya dalam setiap aktivitas tanya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sampai dalam kondisi tidur pun menjadi ibadat. Yang baru kira tanya benar-benar orang yang cerdas, yang mampu memanage dan mengelola semua aktivitas kehidupan danyo menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka malamnya dia fokus tentang adab makan dan minum. Bagaimana makan dan minum bukan hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan seorang manusia, tapi makan dan minumnya di samping menutupi kebutuhan untuk berlangsung hidup, tetapi juga bisa terjadikan sarana untuk memperbanyak amal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang bagi dan sepatutnya bahwa adalah makan kamu ala niyatit taqawi. Taqawi niat untuk menguatkan, bukan takwa. Takwa lah ilmu makna. Ala niyatit taqawi adalah makan kamu di atas niat untuk menguatkan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ibadat kepada Allah. Semua itu sesudah memastikan keadaan makanan itu benar-benar halal. Menyopajuh makanan haram walau tanin untuk kuat ibadatnya hansa harga. Makanan haram, kupun pajuh makanan mangat 3 lun tahajud tu malam. Tapi makanan haram nah. Tapi baruna fungsi, baruna bermakna dan sah tanit pajuh makanan untuk kuat tajalankan taat kepada Allah, sesudah pastikan dulu makanan tersebut halal. Baru makanannya menjadi energi bagi tubuh danyo untuk menjalankan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Artinya makan kamu dari yang baik-baik, baru kerjakanlah amal saleh. Jadi kerjakan amal salehnya, aturan jih, urutan jih, oleh makan yang baik. Maka orang yang makanannya tidak halal, makanannya tidak baik,
dia akan sulit untuk beramal saleh. Malah tubuhnya mendorong untuk mengerjakan maksiat karena energi yang dihasilkan dalam tubuh dari sumber yang haram. Maka dorongan dari dalam untuk mengerjakan maksiat, bukan mengerjakan taat. Jadi sesuai dengan urutan dalam Al-Quran, perintah makan yang baik dan yang halal dulu, baru wa'malu salihah, dikerjakan amal salehnya. Urutan kedua oleh makan yang baik. Ini menunjukkan utamakan dulu makanan baik, baru kita memiliki potensial untuk melaksanakan amal saleh. Wa idza kana akluka lillah, apabila adalah makan kamu karena Allah, ketika makanan kajelas halal, niat makan dannya untuk sanggup terjalankan taat kepada Allah, apa yang pantas didahulukan sebelum makan? Tak lain adalah mendahulukan dulu membasuh tangan, kemudian baru membaca bismillah. Karena makannya karena Allah, sesuatu yang tak persembahkan untuk Allah, tentu secara zahir juga harus suci. Jangankan suci batin, tapi zahir juga harus suci. Sembahyang, persembahan ibadat tanya ke Allah. Anjir dah sembahyang tanpa suci, ibadat tawaf segala macam mandum persembahan tanya kepada Allah, maka didahulukan dalam kondisi suci. Ketika makan tujuan untuk sanggup tanya terjalankan taat kepada Allah, layak dengan bahawa engkau dahulukan di atasnya makan membasuh tangan. Ada dalil yang memerintahkan basuh tangan sebelum makan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu qabla ta'am yamfil faqra wa ba'dahu yamfil lamam. Wudu sebelum makanan menolak kefakiran, dan sesudah makan menolak kegilaan. Oleh para ulama getafsir makna wudu di situ bukan wudu sebagaimana layaknya orang mau salat, tapi wudu di situ adalah wudu secara bahasa, yaitu membasuh dua tangan sampai pergelangan. Jadi makna wudu ini basuh tangan sampai pergelangan sebelum makan bisa menghilangkan kefakiran, sesudah makan bisa menghilangkan kegilaan. Lamamnya junun, pungo. Maka salah satu penyebab gadah kefakiran bersering tarah jaro dalam pajuhubunya Nabi begah. Jadi haba Nabi mungkin musulit setiap yang beliau marid, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti ada informasi yang truk dari Allah sehingga Rasulullah berani disampaikan. Itu salah satu penyebab gadah kefakiran, gadah kemiskinan ataupun kefakiran. Papa misalnya Aceh gadah papa nyan adalah tabiasakan rah jaro dalam paju makanan, dan oleh paju makanan biasakan darah jaro dia golem paju hurah oleh paju hurah. Kemudian wayang bagi ayakuna ala sufrah, dan sepatutnya bahwa adalah makan di atas sufrah. Sufrahnya sejenis tempat makanan yang di situ orang berkumpul makan bersama-sama. Nyoron pernah nejak umrah atau jak warab, kalian juga belum tajak bak warung bu Arab, kena diling plastik lagi tika, liling tumpuk duk bulangnya yang lama syarat kun sufrah. Jadi menyot model makan lagi yang dayu hana sibuk cuci piring, karena liu tagelar taliung sufrah yang biasa untuk siga pakai. Liung suprah robu kenan pajuh bu rame-rame alian sisa tulang-tulang liu ta pajuh bu yan bungkuh lembah je suprah yan. Jadi hana sibuk cuci piring. Nyamban data cara dalam agama. Membakallah agama ga anjurkan makan atas sufrah, karena ada riwayat dari Rasulullah, makanan yang penuh keberkahan, makanan yang banyak tangan di dalamnya. Tapi baik jaro kude jaro yang leh maka giurah dia jaro itu jaro buduk pikenan, jaro kude pikenan, jadi piruh-piruh bagok. Tadi anjuran makan menggunakan sufrah itu lebih mendekati kepada sunnah. Pajubu lampiring, pajubu prasmanan yang mukhalafah sunnah. Jamun yobu belung wate pun meupran bak urung kawin, nah sebagian urun tuha jamun ngekomplain nah. Ada nama itu karena rata-rata umur tungku bika menandian atau komplain li. Nyawa yang ngekomplain nan. Dia minta menyo kauri pakai peranyan
Hansah Khauri lah nyan pu ada alagop man ke atatanyo ke nataro tu ino kana kebiasaan dan menan. Tapi ketahuilah sesungguhnya yang mendekati kepada sunnah Rasulullah pajuhbu iaitu bak sabar tempat iainan rame-rame dan yang bersama makan. Dan adalah Nabi SAW idza utiya bi ta'amin wada'ahu 'alal ardi. Rasulullah apabila diberi orang atau dihidang oleh orang makanan kepada beliau letakkan di atas bumi. Maksud letakkan atas bumi hana pakai tanah. Hana pakai meja. Mio duduk dalam masjid berarti ino langsung. Yang menan sunnah bajubu. Mio tatapung piring meno hana gacin falafah sunnah. Kena lagi biasa orang gemat piring, getapung piring sebelah tu baju. Yang hana jo. Yang cocok dengan sunnah piring letakkan bak alas. Mio taduk tanah ke tanah, taduk bak ala menang kira-kira. Mio taduk didika bak tika. Beg tatapung dan beg di meja lagi nyo hana sesuai lagi sunnah. Pakan hikmat ketika pajuhbu terletakkan pinggan ataupun piring di atas tanah lebih mendekati kepada tawadhu. Jadi nilai filosofi jihnya filosofi jih pajuhbu puduk atas tanah atau atas ala untuk na kesan tawadhu. Nyo tabut makanan menan hana tawadhu. Hi tanyo mak cakap gah sang orang bulutan. Ada ingin pamer makanan bak orang lain. Tapi ketika terletakkan atas alas nyo nak kesan tawadhu. Dan atanya nyo lakukan tak ikuti lagi tata cara Rasulullah makan berpahala dah. Dengan pajubu dapat pahala. Tapi nyo perkara adat kebiasaannya hana niatkan untuk ikuti Rasulullah. Berarti ibadat tanya hanya dalam salah sahaja. Menanda gulung salah tanya kakeli lah ibadat. Tapi kiban lagi lembaga bak mukadimah meno, kiban cara tak kelola ubina aktivitas tanya dalam sehari-hari bernilai ibadat. Sampai bak makan pun bernilai ibadat. Jadi cara ji niatkan pada saat tak makan tak ikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan adalah Rasulullah pernah bersabda. Beliau bersabda, aku tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Tadi. Yang pajak bulan keadaan tadi hanagat. Ge urang bawa. Yang hanagat lah agama. Inama ana abdun akulu kama yakulul amdu. Aku seorang hamba kata Rasul. Aku makan layaknya seorang hamba makan. Tanya menu ke hamba Allah ni. Apa jual makanan belayak lagi tanya sirah hamba, baik lagi raja dia jual makanan. Wa asyrabu dan aku minum sebagaimana layaknya minum seorang hamba. Dan ulama berkata ada 4 perkara yang dibuat sesudah Rasulullah tidak ada. Pertama mawaid, meja makan atau prasmanan. Yang jamun masa Rasul hana. Yang bid'ah hana contoh kali Rasul. Wal manakil yang kedua ayakan, pakai ayak. Jamun menyogo pajo gandum gandum gasa je hana istilah pehaluh. Pahalu-haluhnya tadudo kan. Pakai ayakan ayak tepung tadudo. Maka jamun ada getop tepung atau yang gasa-gasanya gebuka kelugok. Ya kan? Ilong jamun sampai rumah najingki na rumah orang warga sampai rumah samalangan najingki rumah. Ya ubut sering ya galak ya orang top tepung lah. Jadi tepung-tepung gasanya ente getik pisang gaji kedugok. Jadi mandum je ke makanan jamun. Katanya ini hana ban gasa biu kabenge dempu-dempu berhalu makanan. Jadi manakhilnya ayakan nya nata bid'ah dudo. Asnannya tumbuhan yang untuk pegadah gapah bak jaro. Yang minyak model jamun yang versino sabunnya damang lang ada perkara dudo sih. Jamun hana masa Rasulullah ya bu sabun rah jaro tetep baju makanan hana. Lain syabak baju makanan begat tronya hana sih masa Rasul. Masa Rasul gi piyuh ya dalam tro. Tanyakan piyuh dah lepas li. Teka gat tro baru piyuh. Jadi perkaranya yang hana dicontohkan di Rasulullah prasmanan, ayakan, sabun untuk basuh tangan, yang terakhir kenyang. Makan terlalu kenyang sampai mengenyangkan yang perkara yang hana dicontohkan di Rasulullah. Wala nakul kita tidak berpendapat kata Imam Ghazali sesungguhnya makan di atas
meja atau prasmanan itu dilarangkan. Kamu hanya berpendapat yang buat haram, cuman kurang elok, berarti tergedi orang pubut hanya dosa. Maka tidaklah semua bid'ah itu dilarangkan. Nasi bid'ah yang hanya dosa. Dikana nama bid'ah sesat mandum. Dia tanya tak anggap ubina bid'ah sesat, berarti yang paling sesat lah orang baju buat meja. Baju buat mejanya hanya contoh Rasulullah sesat. Berarti kata neraka ujung-ujung. Kainau pingat lima tadi kan memandum bid'ahnya dilarangkan. Kecuali bid'ah yang sangkut paut dengan persoalan akidahnya yang dilarang. Ya bid'ah dalam teknik, cara dan sebagainya yang kanlah sabuh perkara yang dilarang dalam agama. Katanya pergi perbanyak sedekah, pergi perbanyak mukhauri. Man teknik cara beda-beda. Mukhauri kita orang menjelang kena melahirkan kan. Mukhauri orang tenu belangnya kan teknik sagai. Mukhauri belang, mukhauri bak irigasi. Yang sama langan nak mukhauri bak irigasi dia. Yang tren mandum orang kampung buka mukhauri bak irigasi bateli atau menjelang musim tanam padi. Yang kan teknik mentang yang inti ji sedekah untuk menolak bala, berharap ba Allah agar gebi kesuburan, gebi jiuh dari hama dan bala bejit padi yang mandum nit. Jadi walau nyan hana masa Rasulullah hana kauri ba irigasi. Hana kauri deh atau musim tren ublang. Berarti kan memandum bid'ahnya gelarang dalam agama. Wayam bagi dan sepatutnya bahwa baguslah duduk atau duduk dengan baik ala sufrah di atas sufrah pada awal duduknya dan terus menerus demikian. Artinya makanan golong gehidang tanya duduk bertetap baik kengkot baik bedah 3 tahun baik lagi ulat lampanah nah baik lagi ulat lampanah preh makanan terkedi telat truk si manuk batanya sabar becu baik bantruk ba awai ulai dia tanya mana truk nyuna tungkat ngan tungkat tak kira baik benar digi sabar gi istimdad yastadimu istidamahnya bersikap terus seperti itu benar maknanya. Duduklah dalam keadaan baik di atas sufrah pada awal duduk dan terus menerus demikian. Demikian diperbuat oleh Rasulullah lagi yang berlaku. Wa rubbama jasa lil akli ala rukbatihi, dan kadang-kadang Rasul berlutut untuk makan di atas 2 lutut dan duduk di atas punggung 2 tapak kaki. Mana? Ya. Mana duduk yang betul? Duduk berjabu. Yang tak buat cara. Nak tak buat tu warubama nasaba rijlahul yumna wa jalasa 'alal yusra. Mana? Tu menyolong kana tumbun payah. Nya orang pijut nya pedang kaki. Ilung ate awai ilung kalan natruk ulama dari luar nanggro, ge berjabu geduk lagi kan? Karena hana tinggal long nam tulis dalam kitab, mu pikiran diro, la intak cara duduk go. Baik dia hana biasa menan. Berbaji tidak ulang kitab serasa bawa sunnah kan. Di Nabi ni pedang kaki yang ada berjabu. Nyatanya hana si sebab rayuk kosmos. Nya orang pijutnya si. Wa yukrahu dan makruh makan minum sambil tidur. Wa muttaqian dan makruh makan minum sambil bersandar. Lagi bunuh lembuga. Kecuali yang boleh sambil bersandar makanan sebagai penutup mulut. Nah, nyen adat orang Arab. Tanya hana. Di Arab na kebiasaan wate akhir li paju makanan na paju kacang-kacangan yang jut sambil bersandar na pu makanan penutup mulut ana sering siaga punya makanan biasa lagi paju bu atau roti yang hanjut sambil bersandar makruh hukum dia dan yang mukhalafah dengan sunnah. Wal ya'zam dan hendak berazam. Mana berazam ini berniat yang konkret dalam hati, meminimalkan makan dan minum. Jadi tanit le dandang dah puput tanit latihnya ya Allah lempedit makan lempedit minum. Karena sesungguhnya pekerjaan tidak benar, tidak jujur seseorang pada niat makan untuk ibadat kecuali dengan demikian pedit. Mihaba tu tak pegah pajuh bu untuk ibadat tapi tak ada pajuh butama le pajuh bu tengut je laki yang mati antara habangan but hana selaras mia butoi pajuh bu untuk ibadat cara ji pedit pajuh yang baru butoi untuk ibadat mia pujuk mia te pajuh poporo yang tikang untuk ibadat mengagak tengut
Jadi maka ini harus ta'azam dalam arti tanya tak pedit makan dan minum, karena baru jujur makan dan minum untuk ibadat, iaitu dengan meminimalisir tak pedit makan dan minum. Ini pegah di Nabi SAW, hana dipupunuh oleh anak Adam akan satu wadah, tidak memenuhi oleh anak Adam akan satu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Dibuat pupunuh-punuh peluk, buat pupunuh-punuh umpang, yang paling buruk engkau umpang perut. Pupunuh umpang perut, yang paling lain je pupunuh nepu. Pupunuh umpang pun umpang badai ya, umpang bera nam talah. Yang baik pupunuh umpang perut. Hasbu ibni Adam lukaimat, cukup bagi anak Nabi Adam atau manusia beberapa suap yang dapat menegakkan sulbinya. Pajuh makanan padum-padum boh suap, asai kakang tubuh tu, tan ibadat. Oh haik sit sabah-sabah dua boh lebo suap dithat. Maka giyu peik becut, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jadi perut tanya giyu bagi leh. Seperleh untuk nafas, seperleh untuk seperleh untuk makanan. Ya dapat habis untuk makanan dan untuk dapat hidup nafas. Gaji kadang-kadang mutah atau ulak. Di seperleh perut untuk makanan, seperleh untuk minuman, seperleh tinggal untuk nafasnya maksimal lagi nya. Mam nyote gede yan padum-padum bos suap entang. Oh ha dah turn tu lebo mana merata tagai. Pajulah sabah piring. Kok ji kira-kira ruang dalam perut tanya benar tinggal ke untuk nafas dan untuk dan maka ketika itu sepatutnya bahawa tidak maju seseorang untuk makan kecuali sesudah benar-benar merasa lapar. Yang hadik baik baju. Sebab hidup ini bukan untuk makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang hidup untuk makan, orang tajak makan saja. Punya makan untuk hidup, batik kadik anda makan demi untuk berlangsung hidup. Karena kenyang di atas kenyang dapat mengeraskan hati. Apa penyebab kera hati? Batat hati tanya, nya berarti tro ke tro. Mana tro ke tro, dari tro ke tro. Taknya balik tro long, tro tu tro. Air rempok du, nyamban ukuran baju makanan. Kalau gaya pronto. Wayam siku qabla syaba, dan menahan diri sebelum kenyang. Pajuh wate kadu stop yo dalam tro. Nyamban cara yang enggak ajarkan di Rasulullah. Wate kadu baru pajuh, kalian yo dalam tro stop aju. Baik preh wate katro. Atau preh ka kaula baru anda pajuh li. Wala yantazir lazidat at'imah wal udum, dan tidak menunggu yang enak dari makanan dan lauk. Pada kaduk pajuh puyangna di hadapan. Nyona truk makanan mangat duduk, tak kubah kintut. Ada dah cicipi bacut yang baik handa pajuh karena kabrat haduk gara-gara kalau masak si kambing. Pada masak kuah si kambing le, dah perut ku berat duk ka. Jimyo kaduk pajuh haju baju penyakit. Tapi intuk yo golem tro tak stop. Yang baik tayak preh yang enak-enak, yang lazat-lazat buah makanan atau lauk. Alasan karena salah satu kemuliaan roti tidak menunggu lauk. Rotinya salah sabah makanan yang pemulia li syara. Sehingga gandumnya kan gepegat li Allah pu dari pu beruh dari cahaya Nabi gepegat kan, dari nur Nabi gepegat beruh. Di salah satu kemuliaan dia dapat jual makanan orang Arab roti, maka gebo contohnya roti. Baik tak preh benar lauk ile dapat jual roti bacut untuk ke menutupi rasa lapar tanya. Dan sepatutnya bahawa berusaha pada memperbanyak tangan. Makna ji ada dapat jual makanan baik sabah piring ubut hanjik caluk leur lain. Baju makanan anjuran lagi pakai sufrah, lagi model orang Arab pajabu. Tahu orang lain pakai kena duk tepat. Karena jaro yang peroken berkumpul atau sabuh hidangan makanan yang membawa keberkahan, berkat inan. Maka ina gi usaha, mana gi usaha ina menyatanya dengan pajabu sira hei urang medua le pakat pengandanya pajabu. Pengan nonton, pengan pajabu sit. Walaupun orang tersebut
anak isterinya dia nama cewek orang luar ngan anak isi baju bu ramai orangnya salah sabah yang katabah dia katanya sehingga kemesraan dalam rumah tangganya antara anak dan ayah atau suami dengan isteri gara-gara makan bersama hanali anak baju bu kero wateh hanaya iya teh gua baju bu tiro lima katro bak rasa-rasa ipremo katro bak rasa-rasa wateh magun sehingga teh gua lako baju bu tiro hana pengan le anak pihilum bajan hanaya baru baju bu jadi kebersamaan hana padahal dalam agama bahkan pajobu bersama sunat gebi pala lo karena untuk membangun kebersamaan saat makannya inan ke dah curhat inan ke tanya mbak anu nya anu bamban balik tanya kiban tanya sembayang kaideng kumandang na bolong-bolong ando doa sembayang buka beres mendum ayat Quran ka beji afai tanya ke sambil makan dah temayang ada lain kata sibuk anu sibuk tanya sibuk dah kerja. Jadi katanya coba dah bangun kembali, ajak makan bersama minimal sehuro 3 sarapan atau makan malam. Karena dengan makan bersamanya inan ke kesempatan tanya orang isi untuk tak koreksi anak tu. Katanya bunuh telah tak ho truk mentang ho tikula pakan hanawa ju guna kegiatan mak tikula kan untuk dah cari informasi tanya. Pai sampai hanam datang pi keadaan anak tete 3 kai truk polisi rumah truk polisi rumah ya pegah anak tanya kalam penjara nyo yang paling parah jadi nyandum hana kepedulian tanya orang si ke anak jadi kesempatan untuk kontrol anak tak ciptakan dalam suasana makan bersama karena yang tuntutan dalam agama gaya usaha bela jaro daripada makanan maka sebaik-baik makanan itu makanan yang banyak di atasnya oleh tangan yang le jaro dalam makanannya ni yang nya nadali Nabi nepegang dalam sebuah riwayat hadis yang riwayat di Anas adalah Nabi SAW beliau tidak pernah makan sendiri. Nabi hana baju makanan diro tetap nehoi keluarga atau nehoi sahabat. Kemudian tentang adab makan. Kiban adab makan yang pertama you mulai dengan baca bismillah ba awai dan you ucap alhamdulillah ba akhir. Pertama baca bismillah, yang kedua batelu selesai baca alhamdulillah. Mayang gatlem giu baca tanya pajuhbu giu baca selawat lah. Karena berih ne pegal Allah dari nur Nabi. Jadi dia baca bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabih dan baru pajuh. Yang paling utama lagi. Hati dia selesai makan baca alhamdulillah. Umnya tambah doa je. Nada Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, Nabi keberkahan ke kamu, bak pemantang yang karo Nabi rezeki ke kamu dan Nabi makanan ke kamu berlebih gad daripadanya. Wa qina adzabannar dan dijaga kamu daripada azab neraka. Allahumma ja'alhu rizqan thayyiba la tabi'atan fihi wala hisab. Ya Allah, dijadikan makanannya rezeki yang jeroh, yang hana mendosa dan hana hisab. Yang ban doa waktu dan ni baju makanan. Ja bismillah anan selawat ke Nabi 3 truk. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nya pelai panding Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar gajir. Payang tak dia ya pai. Doa pandai-pandai bismillah tok gajir. Anak payah ar-rahman ar-rahim. Betul, bismillah anda yang baik tak puana. Jadi baca bismillah, selawat ke Nabi, baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yang paling pandai dan simple. Dan bagus bahawa berkata bismillah ma'a kulli luqamah. Setiap suapan dah baca bismillah je sit. Paling kurang 3 mentang. Tapi yang setiap suapan, setiap celok lam abah kun bismillah. Cok le tabu'am bismillahirrahmanirrahim aja. Kita cok lam bismillah lam baju. Yang lebih hebat, yang kita baca lebih tapi. Kiwa? Pak Gir. Kiwa? Oh, Pak Sirah. Sirah baca bismillah. Dia atas nama makanan kita baca mendum mana mecebu. Daripada jual gulai bismillah sih. Pakan lebih jeroh tak baca bismillah dalam setiap suapan nandukan alasan ini sehingga tidak disebutkan akan seseorang
oleh rakus makan jauh daripada mengingat Allah. Sebab baca bismillahnya bentuk ingat ke Allah, zikir. Jadi punya tanya setiap suapan dah baca bismillah, hana kesan bak tanya urang rakus makan. Punya hana piu-piu hi rakus. Bahasa Aceh bulu, hi urang bulu dia maju. Jadi mengaji hi urang bulu dia maju, banda cok tak betul lah bismillah. Anda cok lam bismillah. Dia hana hi bulu. Tapi punya hana dah baca bismillah, ke mana? Hampak piu hendak. Jadi dia ulegop tak bulu dia maju. Entang ke? Hana broken hampak bajuli tentang. Maka berkata seseorang pada suapan pertama bismillah, pada suapan kedua bismillahirrahman, pada suapan kedua bismillahirrahmanirrahim. Dia baca-baca gitu bismillah. Suapan kedua bismillahirrahman, suapan kedua bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya broken baik merasa panjang, baik dia menyuka panjang biasa. Lebih bubu nak nak baca doa le kalau baca bubu kalau lebih bubu. Lagi baca pandang le bismillah le. Dan dijihar dengan demikian untuk ingat orang lain. Sunat jihar. Nya baca bubu rame-rame bak kauri berayuk dan musuh untuk pingat orang lain. Bismillah. Dia untuk pingat gop. Tapi dalam fikih sunat kifayah ke? Makna sunat kifayah lagi fardu kifayah. Fardu kifayah but wajib ngan tira orang pubut kagugur ke orang lain. Sunat kifayah but sunat ngan tira orang pubut gugur ke orang lain. Termasuk contoh sunat kifayah baca bismillah atas baju makanan. Hati mi kepala rombongan. Tidung ku imum pimpin ada jak bakauri. Ku imum dah baca bismillah. Yang lain dia rabaju. Menan bismillah di ku imum dah baca bismillah dah kan. Kita ingat faham nak kalau abah.